Oke ya, jadi selamat pagi teman-teman, welcome back again di Anti Kristen Channel. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Februari 2026. Pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi karena ini sangat penting buat kita perhatikan ada sentimen apa untuk perdagangan hari ini dan ke depannya. Jadi hari ini hari Senin tanggal 2 kita akan dapat beberapa sentimen data. Yang lebih banyak adalah data HPI ya dari Inggris, kemudian juga PMI Manufacturing Prices sama ya data manufacture hari ini akan rilis teman-teman dari Inggris. Rilisnya itu di jam 5 sore. Sementara di Amerika Serikat akan rilis jam 11 malam. Jadi jam-jam tersebut mungkin saja memberikan dampak kepada pergerakan dari dolar. Sementara dolar juga bisa memberikan dampak kepada Bitcoin. Terus di besok ya, hari esok kita akan dapat data penting yaitu job opening dari Amerika Serikat. Datanya juga akan rilis jam 11. Kemudian beberapa data tambahan di hari Rabunya kita akan dapat data CPI, Core CPI dan juga PPI inflation dari Uni Eropa. Data akan rilis jam 6 sore. Sementara itu dari Amerika Serikat masih ada data non-manufacturing PMI, non-manufacturing employment. Kemudian crude oil inventory, ini juga datanya rilis jam 11 sampai jam setengah 12 malam untuk hari Rabu. Sementara hari Kamis kita dapat data jobless claim dari Amerika Serikat. Ya, itu sih. Dari beberapa berita tersebut yang perlu kita waspada itu di hari Rabu sama hari Kamis. Ya, karena datanya lumayan penting. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, saat ini Amerika Serikat sudah resmi separuh shutdown. Ya, jadi pemerintah Amerika Serikat kembali menyatakan bahwa mereka telah mengalami government shutdown parsial. Jadi separuh doang gitu. Artinya adalah platform utang Amerika Serikat itu sudah hampir mencapai batas maksimumnya. Dampak daripada government shutdown ini kembali menyebabkan data-data makroekonomi bakalan lebih sulit buat rilis, sehingga market tentu saja dalam kondisi penuh dengan ketidakpastian hingga ke depan. Gitu. Ini tentu saja bukan kabar yang bagus, terutama buat market beresiko, market high risk asset ya, dan juga market yang lain. Karena tentu saja satu kebijakan saja itu dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa signifikan terhadap rapuhnya situasi market saat ini. Gitu. Jadi ini sesuatu yang teman-teman perlu buat perhatikan dan juga hati-hati. Nah, untuk data on-chain, ini kita ambil datanya dari Kyongju ya. Saat ini situasi dari Bitcoin yang mana berada di bawah level 100.000 mengalami decline pada arus inflow-nya. Jadi market terbilang masih belum merespon harga Bitcoin yang sudah cenderung rendah saat ini. Para pemegang awal menikmati keuntungan besar-besaran yang belum terrealisasi ketika pembelian ETF ataupun dari MicroStrategy gitu. Beberapa dari mereka sudah mengambil keuntungan. Ini kalau chartnya decline atau mengalami penurunan, ini tandanya whales lagi taking profit, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini belakangan profit taking itu besar-besaran masih terus berlanjut. Gitu. Dampaknya bukan main sih untuk banyak aset gitu ya. Akhirnya mengalami penurunan juga. Gitu, impact daripada aksi profit taking yang besar-besaran dilakukan oleh para pemegang Bitcoin yang jangka panjang. Artinya mereka-mereka yang sudah Bitcoin di periode-periode sebelumnya. Kemudian update lanjutan datang dari Gracie Chen. Ini adalah salah satu founder daripada exchange BitGet ya, di mana dia mengatakan BitGet terus mengakumulasi lebih banyak Bitcoin dari Januari 2025 hingga Januari 2026. Kepemilikan Bitcoin ini hampir selalu menunjukkan tren kenaikan. Jadi ini adalah chart akumulasi BitGet dari tahun ke tahun. Sempat beberapa kali dia melakukan penjualan ya, tapi kembali melakukan akumulasi lanjutan.
Apa yang dilakukan oleh exchange Bitget ini juga sama yang dilakukan seperti Binance ya, karena Binance kan belakangan juga akan melakukan pengalokasian lebih besar terhadap Bitcoin. Jadi akan ada pembelian Bitcoin lebih masif dari exchange tersebut. Gitu. Oke, kemudian ini adalah beberapa event penting yang akan kita temukan buat kedepannya. Ya, yang penting buat teman-teman perhatikan. Jadi untuk hari ini kita akan dapat pidato dari Trump ex Coinbase Crypto Bill Discussion. Jadi ada diskusi antara Presiden Trump sama Coinbase hari ini tanggal 2. Kemudian yang lain besok kita akan dapat Ondo Summit. Ini mungkin bisa menjadi berita bagus buat Ondo. Selain itu, besok juga ada trade agreement with US dari Uni Eropa. Wow, ini besok bakalan penting nih. Terakhir kali mereka bertemu di World Economic Forum, Amerika Serikat berencana untuk tidak mengenakan tarif bagi negara-negara NATO yang memang menolak akuisisi Greenland. Kita akan nantikan ada apa berita terbarunya. Ya itu sih menurut aku beberapa berita penting buat kedepannya ya untuk pasar kripto. Kemudian dari berita yang lain datang dari Cina, kabarnya Cina sedang menjalankan misi untuk menjadi mata uang terkuat, menjadikan yuan sebagai cadangan global. Wow, ini berita yang bukan main ya. Kita tahu dalam beberapa dekade terakhir Cina memang menurunkan valuasi mata uangnya dengan tujuan supaya lebih banyak orang yang bisa bertransaksi dengan yuan China karena value-nya makin lama makin turun. Otomatis ekspor barang juga akan cenderung meningkat ya karena nilai mata uang yang turun, dan ini bisa membuat perekonomian China lebih kuat ke depannya gitu. Jadi ini bisa menjadi bahan consideration buat kalian, sebab kalau Cina mata uangnya menguat, maka ada kemungkinan dolar justru mendapatkan tekanan buat ke depan. Alright, sekarang aku mau coba buat bahas outlooknya Bitcoin karena menurutku penting banget. Di video kemarin agak sedikit tricky, aku belum berani terlalu banyak merespon ya. Tapi ini adalah outlook yang perlu untuk aku sampaikan sama teman-teman. Oke, jadi gini guys. Ini aku hapus dulu volumenya. Oke, jadi di jangka waktu panjang, saya pribadi masih melihat bahwasanya pergerakan Bitcoin ini masih kecenderungan dalam fase koreksi atau mungkin downtrend ya in the short termnya. Jadi kan kita udah menyelesaikan siklus bullish nih. Ini Bitcoin di weekly time frame ya. Menurut wave analisis, ini udah wave 1, wave 2, 3, 4 dan juga 5. Habis itu dia koreksi guys. Ada harusnya dari sini. Ini adalah wave A-nya, ini wave B, dan sekarang kita ongoing ngejar wave C. Gitu. Ekspektasinya kita sih maunya di level kisaran ya 70 ribuan gitu ya. Kalau misalkan dikasih bertahan di area tersebut. Namun ada pertimbangan lain yang juga teman-teman perlu buat catat gitu, karena saat ini tekanan jual nampaknya lumayan signifikan kuat. Nah, ini aku coba buat bedah sama teman-teman di time frame. Oke, biar kita nggak loncat ya, kita bahas dulu daily-nya ya. Bentar guys. Ini dia. Oke, ini dia. Kita bahas dulu dari weekly. Jadi pada intinya adalah di weekly time frame kita lagi menuju dari wave B ke wave C. Nah, proses penurunan ini kita akan membutuhkan 5 wave penurunan. Gitu. Sementara untuk hari ini kita juga akan dapat closing weekly. Kalau kita misalkan bertahan dalam posisi seperti sekarang ini pada closing weekly, ini adalah bukan sinyal positif, tapi ini adalah sinyal negatif. Teman-teman bayangin beberapa candle belakangan ini ngelit Bitcoin dengan sangat ekstrim. Itu. Coba kalian lihat di sini. Tuh, panjang banget guys. Bahkan lebih panjang dari tekanan jual yang sebelumnya terjadi di sini. Artinya apa, Bli? Ya, artinya adalah kita mungkin belum bottom.
gitu. Kemungkinan masih bakalan bisa merosot ke bawah dengan kondisi psikologi yang seperti ini. Even nanti after closing weekly kita bisa aja di bawah rebound dulu, tapi setelah itu akan kembali turun. Jadi inti yang aku mau sampaikan adalah saat ini kita masih dalam tekanan jual yang sangat signifikan. Sebelumnya di area kemarin di sini sekitaran level 77.000 sampai 78.000 kita expect Bitcoin bisa ada rebound dulu sebab dia ketahan kan di area support tersebut gitu. Cuman memang agak sedikit bablas ya, selling pressure-nya masih sangat signifikan. Jadi menurutku ini bakalan bisa membawa pergerakan Bitcoin untuk turun lebih lanjut gitu. Nah, sekarang kita move ke time frame 1 hari. Di time frame 1 hari kita lagi progress dari wave 4 mengejar wave 5. Ini wave 4-nya. Ini wave 5 di bawah. Gitu. Nah, masalahnya adalah kemarin kita kalang kabut, teman-teman. Melihat performance dari Bitcoin yang menurutku bener-bener kayak no power untuk dia naik gitu. Pasalnya gini. Kita udah bergerak sangat mulus ya sebenarnya. Dimana di sini kita ongoing ke wave 1, 2, 3, 4, semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya wave 5 yang kita expectkan dia berhenti di sini di sekitaran level 80, ternyata malah extended turun bahkan sampai ke area sekarang. Gitu. Berarti di sini yang membuat Bitcoin turun sampai 86.000 ini tentu saja adalah seller yang sangat strong. Gitu. Jadi di sini sebenarnya ada sedikit faktor yang menyebabkan kenapa outlooknya agak sedikit harus berubah gitu ya teman-teman. Jadi sederhananya seperti ini. Pada awalnya kita expect kita udah selesai di sini wave 1 dan dia naik rebound ke wave 2 dan turun 3, 4 dan 5. Gitu. Ini aku izin buat ganti jadi micro aja. Nah, jadi ekspektasi awalnya kayak gini guys, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi di wave 1 ini atau wave 5 di dalam internalnya itu dia tidak merespon apa-apa. Justru pergerakan Bitcoin malah dibawa turun. Jadi kalau seperti itu skenarionya, maka harus ada sedikit yang kita ubah gitu teman-teman. Nah ini ya, ini kan wave 1 nih yang kita ekspektasikan. Karena dia nggak dapat rejection atau reaksi yang bagus di sini untuk ngejar wave 2 ke atas. Yang mana wave 2 itu sebenarnya simple, targetnya yaitu di sekitaran 85 sampai 86. Tapi nggak kecapai karena pergerakan Bitcoin mentok-mentok sampai 84.200. Gitu. Lalu apa yang kita bisa expect sekarang? Artinya adalah saat ini kemungkinan wave 1 ini masih akan di bawah guys. Gitu. Sementara nanti dia baru akan rebound ke wave 2 dan tentu saja wave 2-nya ini nggak akan di sana. Gitu. Ini nanti kita bisa hapus dulu. Gitu. Nah, di dalam internalnya maka wave 5 ini mengalami extended. Oke. Jadi kan ini adalah wave 1 2 3 4. Awalnya kita maunya dia sampai sini. Tapi ternyata karena dia masih kuat sellernya, ini kemungkinan extended ke wave 5. Agak panjang gitu. Dan ini di dalam Elliott Wave polanya adalah yang ini, di mana fifth wave mengalami extension gitu. Jadi sebelumnya wave 1, 2, 3, 4, 5-nya ini jauh banget di atas gitu. Nah inilah yang terjadi pada pergerakan Bitcoin belakangan gitu. Jadi ini apa ya, sesuatu yang unexpected but it happen gitu. Kita mesti untuk menyesuaikan sih dengan situasi yang ada. Oke, berarti ini adalah wave 1-nya. Ini kemungkinan wave 2. Wave 3 a little bit longer guys. Bisa seperti ini. 4 baru 5 gitu. Artinya in the short term saya pribadi masih melihat bahwa Bitcoin berpeluang masih bakalan mengalami koreksi atau penurunan yang lebih ekstrim untuk dia menyelesaikan nanti wave 5 di bawah gitu. Kemungkinan wave 5 tersebut akan ada di level 75.000. Sebab level 75.000 ini merupakan area strong support ya yang ada di sini.
di April 2025 lalu, yang mana kejadiannya kurang lebih sama. Before kita expect Bitcoin bisa ketahan di 80.000 di sini, ya kan? Terus dia mantul, ternyata nggak cukup kuat. Sorry, ini guys, ini mantul ternyata nggak cukup kuat dan dibawa turun lagi sampai ke 75 ribuan. Ya, toleransinya sampai 74.800 gitu. Jadi ya kemungkinan seperti itu untuk saat ini, karena kita juga toh belum melihat di candle daily atau 4 jam indikasi pembalikan arah ya pada market gitu. Jadi istilahnya dia bisa turun sampai kisaran level 75.000, bahkan kalau dia mau ekstrim bisa aja sampai 74 ribuan something gitu. Jadi wave 5 di internal ini lumayan extended. Jadi ya itulah ya. Lalu kalau seperti itu skenarionya, maka ini akan menyebabkan peluang Bitcoin untuk turun lumayan dalam. Artinya ini peluangnya adalah wave 1, kemudian dia mungkin akan ada retracement, ngejar wave 2, and then dia turun balik kan, cari wave 3, 4, dan 5. Dan ini punya potensi membawa Bitcoin turunnya lumayan ekstrim. Mungkin kita nggak akan ketahan di level 70, mungkin 74, mungkin nggak ketahan di sana, tapi bisa berpeluang lebih dalam. Gitu. Untuk lebih detailnya mungkin kita akan sampaikan nanti di live ya. Dan untuk sekarang kita ngomongin yang jangka pendek dulu aja. Dari saya seperti itu. Buat situasi dan kondisi sekarang, kesimpulan saya adalah Bitcoin masih under pressure selama kita belum mendapatkan rejection. Peluangnya kita masih akan ngejar wave 5 di bawah dengan kondisi wave 5 mengalami extension di time frame 4 jamnya gitu. Jadi di time frame 4 jam wave 5 ini dia extension. Sementara kalau kita breakdown di time frame yang lebih kecil, ya kemungkinan kita masih bisa mengarah ke wave 5 internal gitu, dengan target kisaran level, ya intinya dia di bawah wave 3 lah. Kalau wave 3 ini ada di 75.000, berarti wave 5 ini ada kemungkinan either itu di 75, 74, bahkan ke 72 pun sebenarnya cukup possible gitu. Dengan ekspektasi after dia hit wave 5, dia rebound lagi dengan kenceng gitu. Ya itu sih untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Lumayan ribet, cuman kalau melihat dari outlook kali ini nampaknya extreme fear membanjiri kita ya di wave 4 menuju wave 5 di time frame besar ini gitu. Jadi menurutku memang harus lebih berhati-hati buat kita semua. Target penurunan Bitcoin nampaknya akan lebih panjang dibandingkan dengan 74.000. Nanti aku akan sampaikan analisa lebih lanjutnya di live sore hari. Oke, kemudian teman-teman ada yang nanya gimana gold beli? Apakah gold ada potensi gitu ya? Nah, kali ini kita akan dapat closing. Oh ya, sebelum kita beralih di gold, aku mau review dulu Bitcoin di CME ya. Di CME last time kita closingnya itu di 84. Nih guys, 84.000. Now harga Bitcoin ada di 76,4. Berarti kita akan dibuka dengan kondisi gap yang lumayan signifikan besar. Ya di sinilah ya. Kita opennya di sini, sementara kita ada gap di area ini berarti. Gitu. Jadi gap ini bakalan ketutup, keisi. Kita nggak tahu kapan bakalan keisi, apakah nanti dibawa turun lagi, terus dia baru keisi naik, atau seperti apa ya. Itu skenario dari Wales lah gitu. Tapi kalau untuk yang saat ini yang aku perhatikan buat Bitcoinnya, hati-hati karena gap ini sangat besar dan berpotensi akan ketutup. Kalau teman-teman terlalu terlena dalam short position, membuka celah besar untuk kena likuidasi lebih besar gitu. Sementara dari liquidation heat mapnya buat Bitcoin sendiri, saya rasa dia ada support di level 76.200, sementara resistance kuat itu ada di sekitaran 79.100. Itu bisa dipertimbangkan sebagai level support and resistance. Wow, ini kuat banget ya Bitcoin under pressure. Lalu teman-teman kita bahas emas ya. Emas di daily time frame closingnya negatif.
Kalian bisa lihat di sini tekanan jualnya sangat kuat. Waktu itu sempat membawa emas minus sekitar 10%-an. Ya, sebelum akhirnya dia close dengan minus 8,8%. Gitu. Ini lumayan besar sih dampaknya gitu ya. Tekanan jualnya lumayan kuat gitu. Tapi apakah emas akan bearish? Pertanyaannya adalah tergantung teman-teman melihat dari sudut pandang apa. Kalau dari aku melihat di weekly time frame, kita belum terkonfirmasi bearish untuk gold, melainkan kita butuh yang namanya candle selanjutnya sebagai konfirmasi. Kalau di minggu ini emas kembali melanjutkan fase penurunan dan kita create candle merah, hati-hati karena ini bisa menjadi salah satu candle pembalikan arah. Cuma dia butuh konfirmasi satu candle merah berikutnya, which is di minggu ini gitu. Jadi itu yang teman-teman bisa consider sekarang. Kalau seandainya kita close-nya hijau, andai kata hari ini, besok, dan beberapa hari ke depan emas malah kembali merangkak naik, berarti ini hanya liquidity sweep saja. Ya, ini hanya ya koreksi-koreksi singkat, bukan berarti apa-apa gitu. Sementara silver, wah ini kayak meme coin ya. Silver anjlok 26% dalam beberapa saat saja gitu. Di tengah Amerika Serikat yang sudah mengepung wilayah Iran, perlautan Iran, dan di saat yang sama justru ada tekanan jual. Kabarnya sih faktor daripada kenapa gold sama silver ini mengalami penurunan itu karena CME, teman-teman. CME akan ubah aturan gold and silver derivatif ya. Jadi akan ada perubahan untuk silver sama gold yang diperdagangkan di CME. Ini berhubungan dengan biaya kontraknya. Jadi buat trader-trader besar saat ini dia menyikapi isu terkait dengan CME yang akan merubah peraturan margin logam mulia. Ini sebenarnya bukan berita baru tapi sudah rilis dari 13 Januari kemarin. Gitu. Buat orang-orang yang nggak memperhatikan berita ini tentu saja merasa semuanya baik-baik saja gitu ya, tapi sebenarnya ini pengaruhnya sangat besar karena ini berhubungan dengan biaya yang dibebankan bagi mereka para institusi besar yang melakukan trade di CME gitu. Jadi CME ini intinya adalah sebuah bursa yang menyediakan banyak sekali platform investasi termasuk forex, perdagangan komoditi, dan juga Bitcoin serta altcoin yang lain seperti Ethereum gitu. Jadi perubahan biaya yang dibebankan sebelumnya itu hanya beberapa dolar aja setiap mereka hold per malam atau mungkin overnight fee-nya gitu. Dan sekarang nampaknya ini bakalan dinaikkan berdasarkan dengan persentase. Ini dapat menyebabkan mereka-mereka yang trading di gold itu akan lebih mudah untuk melakukan profit taking ke depan gitu. Aturan terbaru ini akan aku nggak tahu kapan mulai direalisasikan ya teman-teman. Tapi kalian bisa pantau sih, bisa searching berita ini karena ini berita yang lumayan memberikan pengaruh kepada mereka yang trading di gold market, di komoditi gitu. Itu sih dari saya sendiri melihat intinya adalah market penuh dengan ketidakpastian. Emas saya nggak bisa prediksi dia bakalan hari ini naik atau turun ya. Tapi teman-teman wajib buat pantau minggu ini. Kalau seandainya kita close merah, itu sinyal negatif. Kemungkinan bisa aja masuk ke fase koreksi yang lebih masif gitu. Karena kan ini juga udah naik sangat tinggi. Ya, ini dah hampir di pucuk mungkin. Gitu. Tapi kalau seandainya minggu depan atau minggu ini kita bisa close hijau, masih bisa continue untuk naik. Gitu. Ya, itu sih. Sama juga si silver juga sama gitu. Misalkan kalau dia closingnya merah kali ini bisa jadi akan koreksi lanjutan mengejar beberapa level support di bawah. Yuk gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku buat sharing-sharing ya informasi-informasi terupdate. Bagi teman-teman yang pengen buat join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi atau link di bio. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih. See you guys.